Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Dewito. Bagaimana memilih chamber load, sebuah channel yang syarat dengan sharing knowledge dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana memilih loading chamber yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Kita lihat bahwa materi ini saya sampaikan jadi tidak dalam rangka menjustifikasi produk tertentu, melainkan semata-mata karena keilmuan dalam hal pneumatik sesuai dengan keahlian saya. Penonton yang saya hormati, dalam memilih chamber loading ini ada beberapa contoh. Kita lihat ini biasanya seperti ini dipakai untuk uklik. Jadi ada yang modelnya seperti ini, kemudian runcing, kemudian juga ada yang dibuat untuk model berlubang, seperti ini. Kemudian yang lain yang model monoblok, untuk PCP seperti ini model tusuk semuanya. Kita lihat juga yang lain, ada yang modelnya semi tiup, seperti ini, ada kuningannya. Ini lever nozzle-nya untuk pengaturan udara. Juga ada yang seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk FWB dan lain-lain. Ini model-model loading chamber. Di samping itu ada juga yang full tiup. Full tiup ini yang seperti ini bentuknya. Kita lihat di sini nozzle-nya itu langsung nanti bersentuhan dengan ujung barel. Gitu. Selanjutnya chamber load model tusuk. Ini kita lihat. Ini macam-macam ya. Yang pertama model uklik. Ini juga kita lihat ada runcing, ada lubangnya. Ini seperti ini runcing, nusuk, kemudian tiup, semi tiup, kemudian juga ada runcing. Jadi semuanya itu dibuat dalam rangka mengoptimalisasi laju daripada udara yang dimasukkan ke dalam loading, sehingga laju mimis itu menjadi optimal. Kita lihat dalam sistem tumpuk, tusuk maksudnya seperti ini. Kita lihat, kalau kita cabut uklik tadi, kemudian kita pasang mimisnya, kemudian kita dorong, akhirnya si mimis ini kalau dia posisinya nggak pas, ini bisa terjadi cacat. Ketika peluru cacat, maka laju mimis itu juga akan terpengaruh gitu. Kemudian kalau kita tembak, seperti ini, bisa saja mimis itu kalau cacat bisa melintir jalannya. Ini karena apa? Karena di sini juga adanya turbulensi di samping tadi, sehingga di sini sealnya sering mengalami kerusakan. Seperti sini o-ring-o-ringnya. Tapi biasanya yang rusak itu hanya pada di penusuknya ini saja. Ini yang model tusuk. Kemudian model yang lain itu yang model monoblok. Kita lihat seperti ini. Ini yang pakai hand lever, kemudian penusuk, dan di sini sama-sama penusuk, baik itu ada yang megasinnya atau menggunakan single alat bantu yang single. Seperti ini modelnya. Kita lihat bentuknya seperti ini. Di sini tetap masih menggunakan tusuk gitu ya. Masih menggunakan tusuk, dan kita lihat ketika mimis masuk, ini kita dorong. Itu sama modelnya seperti itu. Kalau di sini posisinya miring juga akan miring dan bisa menyebabkan mimisnya cacat.
Kalau kita tembak seperti ini, maka di sini terjadi yang namanya tekanan balik, atau bisa disebut dengan blowback lah. Nah, di sini permasalahannya yang sering terjadi adalah o-ring yang ada di ujung ini entah apakah sobek ataukah karena memang lifetime dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang o-ring di dalam barel ini biasanya jarang rusak karena memang dia tidak ada gesekan dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan o-ring statis. Kalau yang di sini o-ring dinamis karena ini bergeser. Nah, kenapa di sini terjadi turbulensi yang dominan? Ini dengan turbulensi inilah yang dicari setiap penggemar senapan. Bagaimana aliran di sini optimal, tidak terjadi turbulen, sehingga dia betul-betul optimal keluarnya mimis. Nah, ini yang disebut dengan kalau di istilah kita blowback. Nah, kemudian yang model semi tube, seperti ini bentuknya. Nah, kita lihat ada dua macam bentuknya. Nah, seperti ini polanya. Ini kalau kita tarik mundur, nah, kemudian kita isi, kemudian kita dorong. Nah, pada saat kita mendorong, model-model yang seperti ini adalah menutup o-ring. Nah, ini salurannya masuk ke sini. Nah, kemudian nanti akan mendorong mimis. Nah, ini yang sering terjadi kebocoran pada seal o-ring di sini karena ketidaksesuaian atau miringnya dari permukaan kepala nozzle ini. Nah, di sini yang terjadi adalah seringnya kerusakan pada seal tiupnya nozzle, kemudian juga pada seal o-ring. Karena apa? Turbulensi flow berpindah dari ujung sini ke belakang kepala nozzle. Ini relatif lebih bagus gitu. Cuman masalahnya adalah optimalisasi udara yang keluar itu terjadi blowback di sini di kepala. Apa dampaknya? Nah, biasanya ini terjadi goyang. Nah, ketika ini goyang, lama-lama di sini terjadi masalah gitu ya. Sehingga kadang-kadang model-model chamber seperti ini terjadi keausan pada permukaan ini. Sehingga ini atak-atak gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang lain, ini yang model chamber semi tube ini sama, cuman di sini bedanya adalah seperti ini. Kita lihat, masuk ya, kemudian kita tutup. Nah, ini yang model miring. Nah, ini semakin ditekan maju semakin rapat o-ring ini menahan atau memampatkan udara yang keluar semakin bagus. Kita tiup, jadi semakin bagus gitu ya, sehingga tidak rawan terhadap kebocoran. Nah, ini karena posisinya miring. Karena posisi miring ini menyebabkan dia semakin bagus, dan o-ring yang di sini relatif lebih awet. Nah, sedangkan dari sisi pemapatan ini adalah yang terbagus, tetapi turbulensi itu berpindah yang di mimis menjadi di kepala daripada nozzle ini. Ini berpindah ke kepala. Nah, tetap ini masih ada kerugian dan keuntungannya. Sehingga optimalisasi ketika mimis keluar ini masih terang, dan di sini adalah blowback. Nah, di sini hentakannya cukup besar. Itulah kira-kira. Selanjutnya kita lihat yang model full tube. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada nozzle-nya dan ini lubangnya cukup besar. Nah, ini konstruksinya seperti ini. Ini gambaran saja. Aliran yang dari hammer masuk ke sini. Nah, ini nekuk lagi ke sini ke atas. Nah, lewat lever nozzle ini menuju mimis. Kita lihat caranya.
Nah, ini ketika selama operasi ini kan maju mundur ya. Nah, sehingga maju mundur, nah ditahan oleh dua o-ring ini. Ada dua o-ring ini. Nah, ketika kita masukkan mimisnya, nah, kemudian kita dorong. Nah, di sini tidak ada kerugian akibat blowback, sehingga mimisnya lajunya lebih bagus. Kita lihat, nah, pukul dia akan keluar. Nah, namun demikian ada masalah karena turbulensinya itu pindah ke belakang, bahkan dua ini di lever nozzle sama di dalam blok ini. Nah, ini juga mengurangi keluaran daripada udara dari chamber. Jadi ada dua masalah di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya berarti yang sering rusak di sini adalah pada o-ring yang paling belakang. Nah, ini o-ring paling belakang karena yang selalu tergeser-geser oleh piston nozzle ini, maju mundur. Itu kira-kira kerugiannya dan keuntungannya. Kemudian kita lihat yang lain. Jadi secara kesimpulan berarti bahwa dari ulasan yang telah disampaikan tadi, tergantung dari Anda gitu, bagaimana yang sesuai dengan keperluan. Karena ada yang menginginkan untuk model big game atau model untuk lomba-lomba gitu ya. Jadi semuanya masih ada keuntungan dan kerugiannya. Terima kasih telah menonton, semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi para penghobi bediler. Dari Diwito, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.